Pada skala tertentu sebuah project di industri, we definitely need RAW. Iya, IBIS-nya sudah sangat bisa menggantikan fungsi gimbal. Gila udah ya. bisa halus. Kita bakal kasih contoh sampelnya. Ada beberapa yang Mas Upi udah tes langsung, kita bakal tampilin. Ada yang berapa kita langsung tes langsung di sini habis ini. Ya. Habis ini aku bakal bikin tesnya langsung bareng Mas Upi nih. Oke. Jadi kita bakal ngetes ini, kita bakal kasih hasil tesnya sesuai yang kita omongin tadi ya. Yang kita bilangin autofokusnya bagus, kita bilangin kualitinya bagus dari RAW-nya. Semua kita bakal kasih contoh sampelnya. Ada beberapa yang Mas Upi udah tes langsung, kita bakal tampilin. Ada yang berapa kita langsung tes langsung di sini habis ini. Kita bakal kasih lihat ke kalian supaya kalian bisa lihat benar-benar kita nggak asal bacot doang di sini. Kita buktiin langsung ke kalian kalau hasilnya memang gokil banget. Dan stabilization-nya juga bakal kita testing tadi. Itu kan yang tadi ada standar, active. Nah, kita bakal kasih contoh buat kalian dan pakai Catalyst browser juga bakal kita tes langsung, kasih contohnya buat kalian biar kalian makin amazed sama kameranya, makin ngiler pengen belanja. Oke, kita langsung meluncur ke tesnya aja ya guys. Let's go. Nah, sekarang kita lagi mau ngetes autofocus. Jadi kita lagi ada di ruangan yang cukup gelap. Kita pakai ISO 51200 dan kita bakal coba di depan kita ada Lung yang lagi bergerak-bergerak dan kita langsung ngetes eye trackingnya dan face trackingnya. Jadi kita lihat nih dapat terus ya, seperti yang mau gerakannya menghilang, loncat-loncat, nggak lompat sih, gerak-gerak aja. Nah, masih dapat. Oke, nice. Nah, sekarang kita bakal ngetes lagi di ISO yang lebih gelap lagi. Jadi sekarang kita pakai Godox R1, itu kita pakai efek lampu dengan power terkecil dengan efek api unggun. Dan kita lihat ini kita ISO-nya sampai 100.000, 102.000, 400 dan matanya masih dapat. Mungkin kalau terlalu dekat tadi ada hilang, tapi kalau udah mulai menjauh dan berputar pun dapat lagi cukup cepat ya. Nah, sekarang kita mau tes gerakan fast motion. Jadi Ambon bakal bergerak dengan lincah di video ini dan kita bakal lihat apakah ATJUS 3 bisa nge-capture dengan autofokusnya. Nah, jadi kita tes ini dengan masker ya. Nah, dengan masker jika fast motion itu nggak kedetect, tapi pas dibuka maskernya face trackingnya kedetect. Jadi masih dapat fokusnya. Nah guys, sekarang kita lagi mau overheat test. Jadi kita bakal ngerekam, kita bakal tes selama ngerekam dengan ATJUS 3 dia bisa tahan overheat nggak di settingan 4K 50p 42 to 10 bit. Jadi kita coba langsung ya guys, let's go. Nah guys, ini keadaannya baterainya udah mau habis, jadi dan memory card udah full juga. Tapi ini kita udah tes, kita bisa bertahan selama kurang lebih 38 menit ngerekam dan itu masih aman banget. Dan ini pun kita udah ngesetting overheat thresholdnya di high, jadi dia lebih tinggi thresholdnya supaya nggak lebih keluar sign overheatnya lebih cepet. Sekarang kita lagi mau ngetes low light test, jadi kita bakal ngetes di keadaan super gelap dulu. Di depan kita nih ada Ambon jadi objeknya. Nah, jadi kita bakal mulai dari ISO 100, kita naikin pelan-pelan. Sekarang udah di ISO 800. Jadi ini di ISO 800 masih gelap juga, dan ini scene ini bakal mulai terang di ISO 3200. Dan di ISO 3200 kalian bisa lihat noise-nya tuh minim banget. Jadi hampir nggak ada noise ya di sini di 3200. Nah, sekarang kita bakal coba langsung naikin lagi. Nah, kita udah naikin sampai 6400. Nah, kita naikin lagi ke 12800. Jadi jika kalian lihat dari 10.000 ke 12800, di 10.000 tuh noise-nya kelihatan guys. Tapi pas kita naikin ke 12800 noise-nya hilang. Nah, ini karena 12800 merupakan second native ISO dari A7S Mark III. Jadi di native ISO ini dia nggak bakal ada noise-nya. Nah, sekarang kita bakal coba naikin lagi ya dari 12800 ke 16.000, 20.000, 25.000, 32.000. Oke, kita naikin lagi terus 51.000 udah mulai kelihatan ada noise-nya. 100.000 udah mulai kelihatan ya. Jadi mungkin tadi sampai 50.000-an, 32.000-an masih oke, tapi sampai 100.000 ini udah mulai kelihatan banget noise-nya. Dan kita coba naikin lagi. Gini hasil noise-nya guys. What do you think?
Nah guys, kalian udah lihat langsung kan tadi hasil tesnya dan gila nih kamera sih amazing banget. Gila dari hasil semuanya tuh udah kayak oh my god ini my dream camera banget sih. Nah, gue pengen tahu menurut kalian gimana nih ya. Menurut kalian tuh dari tes tadi itu hasilnya gimana? Jangan lupa write di komen guys. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Mas Upi. Dari hasil tes ini ya, menurut Mas Upi ini kan S2, ada S2 nih sebelumnya nih, ada A7 Iya, S2. Iya betul. Dan sekarang keluar baru nih masterpiece-nya A7 S3. Ya. Menurut Mas Upi, A7 S2 masih worth it nggak sih? Atau sekarang menurut Mas Upi semuanya mendingan A7 S3 aja langsung? Di Kalau price range-nya ya? ya kalau kita bicara quality wise ya, compare to average kamera yang di pasar, A7S Mark II adalah kamera yang masih bisa dibilang masih proven ada di industri. Compare to regular. Tapi kalau kita bicara kamera ini sih udah saya bilang udah bukan lagi upgrade, tapi totally new design, a new kamera. Maksudnya dari berbagai aspek sangat perubahannya sangat signifikan. Cara autofocus saja kan juga beda banget. A7S Mark II nggak bisa saya consider sebagai kamera yang autofocus for videonya reliable. Saya anggap itu kamera manual fokus buat saya pribadi gitu ya. Tapi di sini udah jelas nih full kamera autofocus dengan itu konektivitas dia dengan G Master sangat baik. Dari segi A7S Mark II kamera yang low lightnya sangat bagus. Bahkan hari ini kalau kita ngelihat review-review di YouTube ya, dulu ada reviewnya Philip Bloom, No You See Me. Iya. Lihat gambar itu sampai hari ini masih bagus. Apalagi ini? Nah, ini lebih gila dari itu. Jauh. Gila ya. Saya udah make ISO maksimum. 400.000 ISO, 400.000 kurang lebih. 400.000? 400.000. Bukannya saya bilang sangat sempurna, saya juga bohong bilang sempurna. Tapi baru kali ini saya ngelihat bahwa ISO maksimum sebuah kamera itu bukan gimmick, usable. Usable ya? Di 400.000 saat- masih bisa? Masih bisa. Wah, iya pastilah ada kita Noise, ngelihat ada noise. Itu kan maksudnya gini, noise itu juga bukan musuh lah. Semua video tuh noise gitu, semua video tuh noise. Lihat bioskop juga noise gitu. Tapi kita bicara usable picture apa enggak, layak apa tidak layak gitu. Nah, maksimum ISO-nya bisa ngerubah malam jadi siang. Saya syuting di tengah gunung Gunung Kapur. Gunung Nggak Kapur. ada lampu tuh. Gelap. Ada tuh saya cepet pasang di Instastory tuh. Pas ngeliat hasilnya tuang jadi siang. Itu di ISO maksimum? ISO maksimum. Gila. Ya noise keluar pastilah, tapi usable kalau misalnya kita ngomongin kepepet, kerjaannya emang butuh situasi yang seperti itu, dipakai bisa banget. Bahkan di video Sony yang saya launch itu, ada satu shot, saya lupa, kalau nggak 400.000, 200.000, antara itu. Pokoknya 2 step terakhir. Dan maksudnya bisa saya pakai gitu, oke, nobody asik complain lah, banget ya. so oke kok. Gitu. Oh, kalau kayak di ISO yang menurut Mas Upi yang layak buat high quality itu di berapa kalau sekarang ini? Kalau kita bicara secara teori ya, secara teori ISO terbaik sebuah kamera video itu kan terletak di native ISO-nya. Tiap kamera beda-beda. A7S Mark II kalau nggak salah 1600 ya native ISO-nya. Kalau nggak salah, makanya kalau nggak 1600, saya lupa sih. Nah kamera ini setelah saya cek-cek nih, otak-atik, dia tuh punya dua native ISO. Saya sebenarnya ngomong ini ya tidak perlu dicek karena tidak ada pengumuman resmi dari Sony bahwa mereka dual native. Tapi secara eksperimen yang saya lakukan plus juga sedikit googling, feeling saya ada di dual ISO di 640 yang paling bawah. 40 oke. Oh, Dan rendah ya dia ya? rendah, lumayan ya? 640 Mantap ya? dan 12.800. Dia Jauh banget. punya dua? Dua. Oh. Yang bawah kalau nggak salah 640, kalau nggak salah. Oke. Saya nggak yakin ya. Pokoknya ya 640, 16.000, pokoknya di ISO bawah lah normal seperti kamera lain, tapi dia ada natif lagi di 12.800. Berarti di 12.800 tuh noise-nya Super clean. Clean. Sama kayak ISO kayak kita pakai kamera lain ISO 800 gitu. Wih, ISO itu 400. sih iya. asik banget. Kapan lagi 12.800? Makanya, jadi nah itu dia menariknya gini, menariknya adalah kalau saya bekerja dengan base ISO 12.800, artinya saya bisa membuat film dengan cara yang berbeda. Lampu yang biasanya berapa ratus,
saya bisa bikin berapa puluh watt gitu misalnya. Dan udah cukup banget ya. Iya, jadi karena ini masalah ini kan, masalah kayak tadinya kita masak buat satu keluarga, jadi masak buat satu orang, masakannya kan sama, rasanya nggak beda. Masalah cara ngitung berasnya yang biasanya 10 kilo jadi 200 gram, kan kayak gitu kan. Jadi kayak kalau saya lihat kenapa segitu seriusnya Sony menggarap high ISO ini, dia ngasih base 12.800, artinya saya bisa harus kayak apa ya, meredesign atau mereformasi cara saya berpikir gitu. Ngerti kan? Sebuah revolusi gitu. Dengan kita merubah cara itu kayak total ini aja. Jadi bos saya contoh gini, gambar-gambar yang tadinya butuh, wah nih bikin gambar kayak gini butuh lampu gini gitu. Kasarnya gitu. Jadi nggak perlu. Simple ya. Plus slow motion. Kapan lagi kita bisa syuting slow motion, super slow motion di keadaan gelap? Karena slow motion sama dengan boros cahaya kan. Jadi kalau orang syuting produk nih, food shot gitu ya, slow motion, pasti lampunya kan gede-gede. Nah, makanya slow motion ketemu high ISO, kita bisa ngapain aja gitu, nggak perlu apa-apa gitu. Berarti di gelap kita bisa Slow motion. dengan Kapan lagi kualitas coba? bagus. Wah, kapan lagi gitu. Iya. Nggak terbatas sama, slow mo harus ke lampu nih. Enggak gitu. Soalnya biasa kalau kita di kamera biasa itu kalau kita slow mo itu langsung noise-nya parah banget kan. Oh, iyalah. Berarti ini gila banget. Kecuali butuh lampu kan. Jadi kayak ya udah apa adanya, environment lu bisa pakai ini. Lalu kebayang nggak? Contoh nih, filmmaker pada hari ini kan tidak hanya Jakarta sentris ya. Maksudnya saya ketemu teman-teman di daerah tuh pinter-pinter banget, orang Jogja, Kediri, Semarang, Sidoarjo. Itu baru Pulau Jawa gitu. Ada lagi pulau-pulau, saya pernah ke Banjarmasin ketemu local filmmaker. Mereka tuh semua gila sih. Buat saya tuh karena teknologi ya internet ya, referensi tuh gampang mereka dapatkan lah gitu. Kasarnya orang di Papua atau orang di Banjarmasin, di Maluku dan lain-lain sudah punya wawasan yang sama dalam membuat film dengan orang-orang Jakarta. Karena informasi cepet ya. Iya, pinternya sama lah. Saya yakin mungkin pinteran mereka kok. Apa yang bedain saya sama mereka? Bedanya saya punya fasilitas, saya tinggal di Jakarta. Rental alat banyak, teman-teman banyak. Aksesnya banyak. Walaupun lokasi bagusan mereka, lokasi kita nggak punya lokasi bagus. Iya, kan? benar. Tempat Tapi mereka lebih kenapa keren-keren. kita yang hidup kan aneh? Iya, Kenapa iya. kita yang hidup? Karena kita punya fasilitas. Bikin film, rental lampu. Nah, kamera ini kita nggak butuh apa-apa. Di Papua, di atas gunung, hanya modal lampu HP misalnya, jadi film. Nggak pakai aneh-aneh, audio internal jadi film. Udah cukup banget ya. Iya, jadi ya itu orang Kediri, Sidoarjo, Papua, Maluku, Aceh. Yang di kota kalian tuh misalnya nggak ada rental alat, wah di kota kita sih nggak ada rental alat gitu, nggak ada yang nyewain lampu misalnya, nggak punya gimbal atau misalnya kamera ini adalah starting point yang tepat. Karena jadi nggak butuh itu kalau menurut saya. Berarti ini beneran membuat sinematografi itu open buat semua orang. Buat ya? semua orang, jadi very simple. Very simple. Sebenarnya saya bilang kayak gini karena saya mengamati industri yang lain. Kita ngomongin industri musik sama kok. Semua industri itu berkembangnya ke arah simplicity. Semua orang bisa punya akses ke teknologinya yang awalnya kayak di musik dulu kan harus studio pakai pita gitu ya. Sekarang ya siapa orang bisa rekaman Record gitu. sendiri. Video making harus kuliah dulu di IKJ misalnya. Sekarang semua orang bisa bikin film, bisa bikin apa-apa. Jadi emang arah industri ke situ. Siapa aja boleh masuk. Nah, akhirnya apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang individu yang di industri film kalau punya kamera ini? Tinggal kreativitas. Betul. Dari orangnya mau belajar. Tinggal masalah kita berpikir kreatif, let the camera do the rest. Wah, ya legit sih. Itu menurut saya. Amazing banget itu. Berarti ini gila sih, ke depan nih YouTube, TikTok, Instagram bakal makin gokil terus ya. Saya pengen nunggu teman-teman di Papua, di Maluku, di mana bikin film karena saya yakin mereka tuh punya wawasan yang sama kok. Saya yakin kok. Amazing sih, amazing. Saya ketemu orang banyak filmmaker di daerah, wah pinter-pinter banget men, gila parah. Wah nggak sabar banget sih kalau kayak gini ngelihat ya nanti ya konten-konten Indonesia tuh bakal makin gokil lagi ya, nggak kalah sama konten-konten luar. Betul. Gila sih. Nah, jadi kalian udah lihat nih, A7S3 ini amazing banget dan nggak terbatas. Jangan bilang kamera ini cuma buat profesional. Iya kan? Karena ini Untuk hasil yang profesional. Untuk hasil profesional. Cuma skill
ya dibantu jadinya karena ada robot di dalamnya yang Robot, sangat iya. gokil banget. Robot lah yang ngomong, bener, ngomong robot. bahasa begonya ya. yang gue tahu nih ya, definisi robot adalah teknologi yang menggantikan fungsi manusia. Iya. Dan ini banget kan? Ini robot. Robot. Autofokusnya, cara dia bergerak itu robot karena persis cara manusia. Iya, benar. Kayak gitu-gitu ya loh, gibalnya misalnya iya. Betul. Robot. Boleh juga robot. Robot. Nah, oke guys, kalian udah lihat langsung kita udah bahas semua dari awal sampai sekarang ini. Thank you banget guys sudah nonton video ini. Don't forget to comment below menurut kalian gimana kamera ini, aku pengen tahu respon-responnya dan apakah kalian bakal pengen beli kamera ini. Bakal mau cita-cita juga nggak apa-apa, kasih tahu kenapa alasannya kalian pengen punya kamera ini dan buat apa, aku pengen tahu. Jangan lupa juga write in the comment below jika kalian pengen aku nge-review produk-produk lain karena masih banyak yang bisa kita review. Dan jangan lupa juga subscribe di channel kita karena banyak banget video-video menarik lainnya yang bakal aku review. Dan don't forget to like this video as well. Don't forget to follow Mas Upi juga karena karyanya gokil semua. Instagram kita tulis langsung di sini. Dan ada YouTube channel Mas Upi? Ada, tapi isinya masih baru portfolio ya. Wajib ada lah, boleh lah. follow, wajib. Jadi follow juga dua-duanya guys. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita. Oke, thank you banget guys sudah nonton. See you later.